Roll and action. Oke, jumpa lagi bersama gua Fatah Aliandrio di Orasi, obrolan dari redaksi. Bukan ya, kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih? Ini di belakang kamera nih, apa produsernya gimana sih? Nggak jelas nih anjir. Gua tiba-tiba disuruh syuting gitu kan, yang dimana BTW sekarang kan bukan syuting Orasi ya teman-teman ya. Jadi gua sekarang lagi bawain segmen baptis ya, seperti yang dilihat di sini ada sebenarnya di sini ada kursi atau singgasana dari Ibu Audia yang jadi co-host gua harusnya. Cuman gua dapat kabar buruk nih teman-teman. Jadi dia tidak bisa diselamatkan. Dia tidak bisa diselamatkan dari tugas-tugasnya dia gitu. Terima kasih buat lo semua ya, mohon maaf teman-teman untuk saat ini ya gue nanti baptis mungkin sendiri. Gue masih stay. Oke, langsung aja nih, mungkin kita bakal langsung ngobrolin tentang ini. Gue juga dapat kabar nih dari seseorang nih, disuruh bikin short movie, katanya ngebahas short movie tentang Risau. Lu dari mana lu? Bentar dulu nih. Tadi gue dapat kabar kalau dia ini nggak bakal datang. Gue muncul soalnya tadi di rumah sakit. Oh, kedengeran. Gitu. Gue co-host. Ibu Audia yang jadi co-host gue harusnya. Gue host anjrit. Gue bukan co-host anjir. Ini program gue anjrit. Ya nggak apa-apa lah kan, ambil alih ya kan. Ya udah. Gimana? Tapi di rumah sakit enak makanannya? Ih, kita review. Kita ini program satunya lagi Ulin. Nanti boleh tuh nanti kita Ulin rumah sakit. Ya recommended ya, Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Ya. Disebut brand dong anjir lah. Terima kasih telah merawat saya ini selama 5 hari. Oke, 3 kali bolak-balik IGD. Makasih. Ya ini jujur awkward moment banget sih sekarang nih gara-gara ini. Udah lama ya, juga ya kan kita. Kalau lo awkward, lo tunjukin aja lo awkward. Oke, jumpa lagi bersama kita di segmen Baptis, bahas film tipis-tipis. Ya, kembali lagi bersama saya Audia Damayanti dan Fatah Aliandrio. Dikarenakan kemarin off 2 minggu karena ya begitulah ya kehidupan, kesehatan gak ada yang tahu, umur juga gak ada yang tahu. Betul, intinya mah jangan stres-stres ya. Ya betul, jangan. Jadi gak enak ngomongnya di program kantor. Oke, lanjut. Jadi sekarang kita mau ngapain nih Bu? Bahas apa nih? Setelah kembalinya saya ke singgasana ini, maka saya memutuskan untuk membahas film indie, untuk menjadi film indie supaya tidak terikat dengan apa. Udah lanjut aja, kalau ngomong nggak usah di ini lah. Terikat dengan korporat. Ya karena ngomong-ngomong, karena mungkin bukan episode sih ya, segmen sebelum ini kan di Orasi kan gua kan podcast ya sama Bang Rofi ya tentang short movie atau film-film indie. Jadi sekarang kita bakal bahas di Baptis, kali ini kita bakal ngebahas satu film indie. Menyenangkan sekali, go Indonesian Films. Yay. Tangan dong. Wah. Jadi kemarin gue pas di infus dan segala macam ya. Gue ngeliat di Twitter ada satu film indie judulnya Risau, atau dalam bahasa Inggris kalau di Vitsy kan dalam bahasa Inggris kan publikasinya Do Not Ask gitu. Itu film indie, film Jogja. Jadi itu film Risau ini ada trailernya. Ini tuh film TA S2 Magister. Film TA Magister dan ini masuk ke beberapa media ya. Jadi kayak viral banget untuk para filmmaker dan juga masuk JAV.
Jav. Jogjanet. bukan. Oh, bukan. JAFF, bukan JAV. Oh. Terus kayak ya gue Baca buka di lain. Twitter, jadi ada postingan dari habis nonton film Hai. Nemu film pendek judulnya Risau. Film ya bikin ngeri sekaligus ngakak. Dan ini film vertikal. Ya, Ini film konsep vertikal. filmnya vertikal. Iya, Mungkin bisa heeh. di trailernya. Terus kan ini kan dari TA. Jadi ini judulnya nih. Ya Mbak ya, ini sekalian saya promoin TA-nya. Bingkai vertikal pada film tentang perempuan dalam lingkaran pernyataan kapan nikah oleh Vera, ini sutradaranya Vera Isnaini. Program studi magister seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta di tahun 2020-2021 gitu. Dan untuk data filmnya dari Vitsi, ini ada dari Vitsi nih, film Indonesia biasalah. Terus ratingnya 4,8 dari 5. Gila kata gue. Dan sutradaranya ini pernah nyutradarain satu film yang talentnya itu teman gue juga. Judulnya apa ya? Lupa gue judulnya apaan. Dan ada beberapa komen nih. Baca dah. Mantap, padahal belum nonton tapi udah kerasain, semoga pas nonton beneran keren. Hah, gimana sih? Gimana sih? Gue bingung loh. Mantap, Padahal padahal belum belum nonton nonton. gitu. Dan nonton udah komen, oke. Siapa namanya? Angga Sep Pratama. Angga, tolonglah. Gue bisa bilang mantap. Keren banget ceritanya, waktu butuh dibagikan ke khalayak luas. Terkadang Ah. mulut nggak bisa ngerem. Nah, bagus banget Den. Ya. Ya, pokoknya intinya kayak segala komennya tuh bagus lah ya, kecuali Angga. Semua Nonton komen dulu ya, bagus Angga, ya, kecuali nonton Angga. dulu. Baru komen nonton dulu. Kamu kayak netizen Indo, kamu Makanya. belum nonton, belum nyobain, udah komen aja. Dan sempat ini masuk XX1 juga gitu Oh, untuk masuk di XX1. pemutaran, untuk pemutaran bioskop. Memang waktu itu kayak ada program untuk film indie gitu deh. Pokoknya udah di-publish 27 November ya, sepertinya ini sampai 29 November. Gitu. Kemarin ya. Programnya itu tuh. Asalnya bahasanya ini ada bahasa Jawa dan Melayu Pontianak. Uniknya di situ ya, maksudnya. Uniknya biasanya kalau film-film Indo emang rata-rata pasti kan ngebawa ciri khas ya, ciri khas budaya Indonesia dari bahasa. Nah, di film ini juga dibawain bahasa Jawa sama Melayu. Tiba-tiba Melayu Gue juga Pontianak. kaget nih pertama lu ngomong bahasa Jawa terus tiba-tiba kok jadi bahasa Melayu. Ini gue mikirnya nih, ini apa emang film dari negeri Upin Ipin kah atau gimana gitu. Gua dari negeri Upin Ipin by the way. Oh iya, Hai lupa. Kalimantan Pride. Mbak Kalimantan Pride. Oke. Lucunya sih mungkin ya kalau menurut gue di situ karena gue kan jujur orang Jawa kan, terus tiba-tiba gua ngomong bahasa Melayu kan jadi agak lucu juga. Tapi ini filmnya gue banget tau. Soalnya gue turunan Jawa sama Melayu. Coba. Oke, relate ya berarti ya. Relate. Oke. Ya kayak switch bahasa. Nah gitu. Gitu. Tapi apa? oke, kita mungkin langsung lanjut aja kali ya. Sinopsis bro. Oke. Nah, tentang apa nih filmnya? Gak Jadi film Gak usah baca dah. Yang lo tangkep ya. Ya, yang gue tangkap ya, gue nonton kemarin. Jadi film ini kayak nyeritakan tentang biasa ya stigma masyarakat tentang orang-orang yang udah berumur ya, tapi masih juga belum bukan mendapatkan jodoh ya, belum meneruskan kodratnya sebagai terutama wanita ya untuk menikah gitu. Nah di film ini menceritakan tentang itu. Jadi seorang ibu-ibu namanya siapa ya? Namanya Bu siapa? Bulik ya. Jadi seorang ibu-ibu bulik ke tukang pijit. Jadi dia udah istilahnya perawan tua lah ya, perawan tua yang belum nikah gitu. Dan dapat stigma dari orang-orang sekitarnya kalau ya dia belum nikah, udah tua gitu kan, terketuaan dan lain-lain ya. Biasanya kalau kodratnya perempuannya di Indonesia ya, rata-rata kan biasanya kan istilahnya pengejar umur gitu-gitu kan. Relate. Kayak gitu. Nah karena dan ini genrenya thriller ya, karena di thriller di mana nanti mungkin di BTW spoiler ya, ini pasti mas spoiler sih, kita nggak mungkin Pasti ini. spoiler Terus juga sih. di trailer juga udah diliatin ini kok ada darah-darah gitu. Jadi ini trailernya juga ya lumayan ini psikologis juga sih, trailer juga diliatin kayak di adegan-adegan itunya gitu. Ini filmnya singkat banget, cuma 7 menit ya. Cuma 7 menit. Cuma 7 menit tapi kayak berkesan juga sih. Maksudnya kayak kita nggak expect akhirnya bakalan begitu, terus akhirnya lagi bakalan begitu Iya, gitu loh. jadi ada 2 plot sebenarnya. Iya, Ya, balik lagi mungkin ya karena stigma itu si Bulik ini mungkin ya nggak terima atau apa-apa ya. Iya. Kena mental lah. Mental istilahnya. Kena mental. Iya. Gitu. Di luar nalar tuh. Tuh. Gitu. Di luar nalar, tim di luar nalar nih. Oh, sini. Tim di luar Masuk frame. Ini kru di luar nalar.
Sini. Sama ya mukanya ya, semuanya sama mukanya kayak yang kemarin. Gitu. Di luar Jadi kita nalar. di sini Si kita- Alwi di luar nalar, gue lagi diare dibawain roti di luar nalar. Luar nalar. Baru keluar RS harus ke kantor di luar nalar. Ya di luar nalar. Beneran gue cabut di tahun malamnya kayak tolong. As long as we are family ya kan. Thank you family. Gitu. Dan Vera Isnaini ini si sutradaranya masih muda dan dia kayaknya ngerasain deh, paham gak sih stigma kayak gitu. Soalnya gini, gue kelahiran 98 dan Vera ini kelahiran 97. Jadi gue yang kayak ketika ngebaca profilnya tuh kayak kayaknya dia bikin film begini karena kegelisahannya dia deh. Gitu kan. Jadi kayak di film ini tuh adegan awal-awal paling kayak cuma tertekan biasa kayak ada suruh nikah bla bla kayak gitu-gitu kan. Terus nggak taunya kena mentalnya tuh literally kena mental, bukan kena mental cuma kayak berenung nangis doang kan. Kena mentalnya beneran kayak jadi kayak ketika lu makan hati lu literally makan hati. Dan langsung ceritanya aja. Jadi si Bulik ini kena mental itu bukan karena diomongin langsung di kayak sih cepetan nikah dia ngomong kayak gitu, cuman kayak yang bikin kena mentalnya itu tuh jadi dia tuh kayak orang ketiga gitu. Si Bulik ini jadi orang ketiga dia dalam satu percakapan antara majikannya ya ibu sama temennya tentang pernikahan. Jadi diomongin, kok kamu belum nikah sih gini terus ngomong ya Bulik ya gini ya, harusnya kan harus nikah cepet ya Bu gini kan, sedangkan dianya kan belum nikah jadi ngerasa gitu terus gak enak kan Bu ya gitu, gak nikah wah anjir. Lebih kayak gitu masih lebih sakit kan daripada ngomong kamu tuh harus cepet nikah kayak gitu kan lebih ini. Gitu. Emang keren banget sih, maksudnya kayak secara teknis juga bagus ya. Kalau misalnya kayak alasan kenapa dia bikin filmnya itu vertikal mungkin bisa dibaca di laporan TA-nya. Oke, itu gue masih belum tahu sebenarnya. Bisa dibaca di laporan TA-nya kan tadi udah ada judulnya gitu, jadi tinggal dicari gitu kan pasti udah keluar lah. Oke, ada Gitu. judulnya mungkin ada ya. Iya, Tolong ada editor ya. Tolong ya, dirangkum tolong ya TA-nya. Enggak, belum lulus juga lu. Lu belum lulus juga. Jadi lucunya adalah gini. Nih orang nih. Malah buka buku Dia lagi. TA-nya belum beres. S1. Nah, gue juga TA gue belum beres gitu. Beda jenjang pendidikan doang kita. Berarti ntar kita bikin ya. Sama kayak gini konsepnya tapi tentang TA. TA gue. TA gue sama TA dia. Yang lulus gitu tuh. Kok kamu belum lulus sih gini. Yang gak enak ya kalau enggak lulus ya gitu. Gitu. Lanjut kita udah gua belum nikah, umur segini, TA gua belum juga gitu kan kayak tertekan. Nggak ikutan ya ngomong-ngomong ntar gue di males. Gitu. Oke, yang menarik sebetulnya di sini adalah fenomena dalam filmnya yang relate banget ya sebetulnya. Yang relate banget gimana kayak gue sendiri pas nonton kayak ya juga gitu pengen gua gerak tuh orang ini, pengen Sama gua juga, pukulin gua tuh orang gitu. Even gue cowok ya, maksudnya gue ngeliat itu juga ya anjir lu gak usah ngomong kayak gitu di orangnya dong Karena gitu kasar kan. banget gak sih, Ya, maksudnya itu secara kenapa? gak langsung kayak udah nyakitin banget gitu kayak gitu tuh. Iya, Apalagi ya oke, emang dia udah maksudnya memperawan tua tapi kan yang gak usah digitu juga Iya. kan. Dan pas lagi di momen kayak gitu tuh emang gue gak expect, cuman ya ya gue emang ngarepin udah ini mati aja orang gitu, tapi gue gak expect bakal langsung digituin Iya gitu. iya, cuma kayak gue yang kayak oh mungkin awalnya disakitin doang kan, soalnya kan dia kan tahu saraf-saraf gitu kan, terus tiba-tiba berminyak aja segala macam. Gue kira cuma bakalan kayak gitu doang karena secara logika kayak dia tukang pijat, dia tahu saraf yang mana segala macam gitu kan. Gue kira bakalan kayak gitu doang, ternyata beneran sampai dibunuh. Terus kayak dan ada malesnya adegan masaknya itu sumpah. iya, terus juga ada jadi ditambahin adegan masak hati katanya ya. Psycho banget Dan anjir itu apa dari kata-katanya kan dia jadi bikin ini ya kayak bikin food vlog vlog gitu gitulah ya, bikin makanan gitu kan. Jadi ibu sekarang kita bakal masak hati sapi ini yang sudah membusuk gini-gini. Itu maksudnya kan kayak nyindir Iya, orang gitu kan. Tambahkan Tambahkan kecap bumbu, tambahkan supaya kecap mulutnya supaya- manis. Iya, Saya gitu-gitu. Gitu-gitu. Jadi seolah-olah Iya. kita malah mikirnya hati yang dimasak itu tuh hati orang si korban yang itu iya. jadinya tuh. Karena kayak ada sensasi di mana kayak agak-agak lucu, paham gak sih? Tapi Karena dia ngomongin tapi segala macam. Tapi agak- sebelumnya adegannya Psycho juga gitu. Terus Kayak- udah dilihatin kan tangannya berdarah gitu kayak habis ngebunuh Iya, orang iya. gitu. Banyak tanda dan kayak itu yang bikin kita kayak apaan sih, ngeganggu banget. Maksudnya kayak lucu, ngeganggu, Iya, disturbing disturbing. segala macam tuh Disturbing. ada gitu loh. Puas juga iya karena kayak ya gue penonton sebagai pihak yang tertekan kayak gitu. Jadi kayak banyak banget dan juga ini relate banget sih, kayak gimana ya, kadang kan kita kalau misalnya ditekan kayak gitu ya, tekanan tentang apa ya, misalnya kayak kasta lah atau nggak strata lah atau nggak ya tentang kerjaan, hubungan dan lain sebagainya tuh nggak bisa apa-apa selain yang kayak
Ya udah itu. Ya Ketika lu ke kondangan dengan umur gue tuh yang kayak mana calonnya gitu kan. Cuma bisa Kayak lu nggak ngebatin bisa, kali. cuma bisa ngebatin. Dan film ini tuh kayak mengekspresikan sesuatu yang sebetulnya tidak patut untuk dilakukan, tapi kayak diekspresikan. Jadi kayak penonton yang mengalami hal yang sama tuh kayak yang puas nih gue begini. Betul. Kayak gitu. Ngomong sih. Dan tadi udah diomongin, udah disebutin ya, berarti endingnya itu kan itu plot pertama ya. Nah plot keduanya ternyata ya itu cuman another side-nya Imajinasi, dari bulik aja gitu tuh. Iya. Padahal mah yang gak di ngepetin juga orangnya gitu. Terus ada lagi ujungnya, ketika dia bilang kayak ya kan Bu ya sendirian nggak enak Bu ya, itu kan yang memicu dia melakukan hal buruk kan, yang si ibunya melakukan hal buruk kan. Jadi kayak ketika ngomong itu ya kan Bu ya gitu, setelah yang kayak kita sadari ada plot kedua, dia ngomong ya kan Bu ya nggak enak bla 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 kayak gitu, di situ udah cut, film selesai. Ya itu kita nggak tahu kan maksudnya Jadi itu kita- emang bakal dilakuin kah apa gimana Iya, gitu. Makanya kayak seru sih film ini, durasinya cuma 7 menit dan juga bagi gue berkesan sekali ya. Maksudnya kayak beneran bagus sih untuk apa ya? Ini sederhana, ceritanya itu sederhana, dapat ditemukan di mana saja. Cuma kayak pengemasan naratifnya beneran yang kayak intinya tuh kayak antara sadis atau tidak sama sekali. Ya kan? Karena si ibunya awalnya diem kan. Kayak orang yang bukan sadis gitu. Terus ketika sadis, ya udah sadis banget. Kayak gitu. Betul. Seru banget lah pokoknya. Kayak ini recommended banget, dan sutradaranya ini menyutradarai beberapa film juga, fiksi pendek juga. Salah satunya berjudul Tulah Tungku. Ini talentnya salah satunya ada teman gue namanya Budi. Hai Budi, semangat proposal. Halo Mas Bud. Mas Bud. Budi ini juga talent gue kemarin. Dia Budi itu talent semua orang. Oke. Gitu. Dan ini asalnya jelas tadi bilangin dari Kalimantan dan segala macam, kayak udah sih paling kayak gitu doang karena filmnya singkat juga, tapi kayak nilai dari gue gede sih. Gue Iya. dulu. Karena teman lu juga kan. Bukan. Kan talentnya nggak ada di sini yang teman gue. Beda. Pas gue habis nonton, gue kan nyari data filmnya terus kayak Tulah Tungku. Oh, anjir itu film teman gue. Oh. Dan dulu baru berapa bulan yang lalu kita tuh kayak masuk festival bareng gitu lah, film gue sama film dia. Gitu. Dari gue dulu nih berarti nilainya. Boleh. Kalau dari gue ya, ini mungkin gue komen dulu ya penilaian gue. Gue tuh emang jujur suka sama film-film yang disadarin sama orang-orang yang bener tahu cerita tentang kehidupan yang beneran gitu tuh. Kan sekarang kan fokus zaman lah sekarang ya. era sekarang kan film-filmnya semua serba imajinasi kan. Jadi yang nggak relate gitu-gitu. Contohnya kayak film-film ini itu yang bener-bener relate sama kehidupan tuh gue suka. Karena ya sutradaranya berarti tahu gitu tuh kehidupan Rasanya, kehidupan orang yang bener tuh kayak gimana sih sebenarnya. Nah, kayak gini. Jadi dituangin ke sebuah karya film gitu gue suka. Ya contohnya jangan jauh-jauh, mungkin sebelum film ini yang mungkin kalian pada tahu ya. Joker deh contohnya. Itu tuh Joker itu ya gimana ya, mungkin kalau kalian nonton pasti kan depresi banget kan nonton itu tuh kan, kayak yang ngerasain tuh relate kan itu ya. Ya itu kan relate kehidupan gitu tuh. Walaupun emang kelihatannya cuman kayak kebanyakan ngobrol, mungkin kalau teman-teman yang gak suka film yang kayak gitu kan itu menceritakan tentang seseorang yang punya kelainan gitu-gitu, tapi dia dapat stigma jelek di masyarakat gitu-gitu kan. Sama aja kayak gini juga. Itu tentang ya relate kehidupan itu gue suka kayak gitu. Lebih ke gimana menuangkan gimana rasanya menjadi manusia di tengah tekanan gitu kan. Betul. Bukan yang kayak rasanya menjadi superhero. Iya. Kalau sekarang banyak kan wah kayak orang udah dikata-katain, ya udah. Yang penting kita tolongin aja. Itu tuh kayak no man. Kayak sejujur ini tuh sangat-sangat jujur ya. Filmnya tuh sangat-sangat jujur sampai yang kayak iya sih gue emang pengen ngegituin orang. Cuma Kayak itu lu- nggak mungkin gue lakukan. Itu dia benar. Ya lu bayangin aja lu lagi dikata-katain, lu lagi diinin dia. Pasti lu punya dalam another side lu tuh pasti tuh sisi dalam lu ya lu pengen bunuh tuh orang gitu, pengen Iya. matiin tuh orang gara-gara lu dia udah sensor ya. Udah maksud nih orang gitu. Oke. Tapi kita kepikiran Babi. lagi kan kayaknya nggak mungkin lah masa yo ntar gimana nih gua ntar kehidupannya gua ntar di penjara segala macam pasti mikir gitu konfliknya tuh Orang kayak udah kayak ya. ya silakan nih sensor semua ya editor. Terima kasih. Oke, balik lagi ke nilai. Kalau kata gua maybe 8.8 per 10, 8,8 per 10. Sama. Dasar. Nggak sama beneran, kayak gue nggak gue tuh nggak, gue kan sering ke festival film dan segala macam gitu kan, terus nonton film-film indie gitu. Maksudnya ini tuh mungkin karena gue dalam umur yang kena banget ya dengan topik seperti ini bro, gitu kan.
Jadi kayak bagi gue ini kayak nice gitu. Lo bayangin umur gue berapa, saya tidak punya pasangan, bahkan tidak punya pacar gitu kan. Ya, ntar Terus buat kayak ada film ini. teman-teman yang berminat ntar silahkan hubungin nomor di Boleh sini. nih barang bagus pak, barang bagus pak, boleh barang bagus, barang bisa bagus. nego. Gitu kan. Masih bisa nego. Udah paling Oke. begitu aja, kayak overall menyenangkan sekali ya film ini ya. Ketika nonton gue jadi worth banget gila. Kalau misalnya kayak ada, misalnya film ini dipublish lagi, didistribusikan lagi ke festival atau ke screening dan itu berbayar, sumpah ini worth banget sih. Tuh. Ini worth banget gitu. Paling gitu aja ya, saya kayaknya mau diare lagi. Oke. Oke, mungkin gitu aja. Ini langsung closing sama ibu pas sama saya. Berdua. Oke. Nggak tahu juga gimana caranya berdua aja. Gitu aja teman-teman buat Yes. episode baptis kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di video-video baptis selanjutnya. Kita jumpa lagi di orasi. di orasi. Oh Ya, iya. jadi kayak kita tukeran aja di sini. Oke. Ini gue yang kontrol gitu kan, orasi dia yang kontrol, Oke, gitu gitu oke. lah. Nah, gitu aja. Langsung. Bye. Jadi, Bu, Apaan? kapan nikah? Gila kali. Cut. Resign lah gue. Resign.